hati-hati berarti teman-teman kalau milih itu kudu selfie, itu kudu moto hasil memilih. Selain soal rahasia, saya kira ini juga kan kita ada potensi ya. Soal money politik misalkan. Karena kan ada fenomena misalkan dari masyarakat itu ada pesan-pesan lah dari caleg, dari tim kampanye gitu kan. Sok milih saya, fotokan hasilnya, dibayar gitu ya. KWA saya dibayar cair bukti itu. Nah itu makanya kan kita sangat atensi terkait dengan ya alat komunikasi itu karena berpotensi ya. Selain menjaga kerahasiaan tapi juga berpotensi soal money politik gitu. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, apa kabar? Besok nih hari H pemilu, pemilihan umum telah memanggil kita, semua rakyat menyambut gembira. Nah, apa benar gembira nggak ya? Teman-teman gembira, mudah-mudahan gembira tidak gotong-gotongkan. Hari H adalah besok, saatnya kita menentukan pilihan, memilih siapa calon presiden kita. Ada lagi DPD, DPR RI, wakil rakyat kita baik yang di pusat, Jabar, kota kabupaten masing-masing. Nah, di antara waktu itu sekarang ini masa tenang, menjadi atensi bagi teman-teman Bawaslu. Hari ini kita undang Kang Zaki Muhammad Zamzam sebagai Ketua Bawaslu Jabar. Selamat datang Kang di studio kami ya. Siap, Nah, Kang Satrio. Ini yang mungkin menjadi atensi teman-teman, khususnya para pemilih ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh pemilih. Atau kita bicara dulu bagi peserta pemilu ya, di masa tenang ini dan nanti besok yang boleh dan tidak boleh apa nih? Kan kalau masa tenang oke lah kampanye ya, tapi kan banyak yang mungkin bisa dibilang kampanye terselubung mungkin ya. Seperti apa atensi Bawaslu itu bagaimana Kang? Ya jadi pasca ditetapkannya masa tenang gitu kan, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Kami dari Bawaslu tentu mempedomani apa yang menjadi arahan pimpinan ya, melalui surat edaran 8 tahun 2024 itu soal pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran untuk masa tenang dan masa pemungutan dan penghitungan suara. Nah, di dalam surat edaran itu ada beberapa indikator kerawanan yang berpotensi terjadi kan, gitu, termasuk di masa tenang. Jadi yang pertama kan memang sudah jelas peserta pemilu ya, baik itu capres, cawapres, tim kampanyenya, calon anggota legislatif dari setiap tingkatan, calon anggota DPD, berikut dengan tim kampanyenya, praktis semua aktivitas kampanye harus terhenti. Oleh karena itu kita fokus pada identifikasi apakah peserta pemilu ini taat aturan nggak soal tadi pemberlakuan masa tenang dan dilarangnya aktivitas kampanye. Jadi seluruh metode kampanye yang diatur di PKPU 15/2023 tentang kampanye itu praktis dilarang, termasuk soal iklan di medsos ya, media massa cetak elektronik. Nah, kita ingin pastikan, maka kita ada patroli media sosial. Kemudian kita juga mengidentifikasi di wilayah masing-masing apakah ada potensi pergerakan peserta pemilu ya, beserta tim kampanyenya, masih ada potensi kampanye lah yang tadi saya semua sampaikan, potensi kampanye terselubung gitu kan. Kampanyenya saja ya ada unsur ajakan, visi misi dan lain sebagainya, tidak boleh, apalagi ada unsur money politik di situ. Jadi di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu diatur bahwa masa tenang itu sanksinya diperberat 2 kali lipat Kang dari masa tahapan kampanye. Jadi ketika peserta pemilu, tim kampanye, peserta pemilu atau petugas atau pelaksana kampanye itu melakukan kampanye di masa tenang, itu bisa kena pidana sampai 4 tahun penjara dan denda 48 juta rupiah gitu kan kalau terbukti. 48 juta. Nah, oleh karena itu
kita instruksikan pengawas pemilu di setiap tingkatan untuk melakukan patroli. Nah, selain itu juga nih, kan sebetulnya sebelum masa tenang itu kita sudah berikan himbauan kan kepada peserta pemilu untuk menertibkan alat peraga kampanye. Itu faktanya, kan salah satu faktanya memang ya seperti yang kita lihat ya di jalan-jalan protokol, di jalan arteri itu sepertinya memang belum ada yang punya kesadaran ke situ gitu. Meskipun kabarnya sih ada beberapa partai politik, beberapa caleg yang menertibkan alat peraganya masing-masing. Tapi kan faktanya mayoritas tidak begitu, masih banyak bertebaran. Oleh karena itu Bawaslu karena aturannya masa tenang harus sudah istilahnya bersih dari alat peraga, maka kita koordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Nah, dalam hal ini Satpol PP untuk sama-sama menertibkan. Kita juga komunikasi dengan Dishub, karena kan APK ini tidak hanya soal spanduk, baligo, kemudian bendera partai politik, kemudian yang terpasang di istilahnya jalan gitu ya. Yang besar-besar itu billboard gitu kan. Makanya kita koordinasi dengan Dishub. Nah, sampai hari ini ya, per hari ini sudah ada rekapitulasi dari 16 kabupaten kota. Untuk penertiban APK-nya. Totalnya ada 246.104 APK. 246.104 alat peraga kampanye dalam berbagai bentuk gitu ya. Ada yang spanduk. Itu rata-rata ditertibkan oleh teman-teman dari Pemda masing-masing ya? Ya Pemda, ya Satpol dan Bawaslu. Karena Pemda pun kan nggak mau nertibin sendiri, harus ada Bawaslu katanya kan. Ini soal alat peraga kampanye soalnya. Jadi akhirnya Bawaslu dapat tugas tambahannya kudu bebersihnya Kang. Akhirnya begitu. Karena sejatinya kan yang mempunyai kewajiban itu adalah peserta pemilu. Sebenarnya ada ancamannya nggak sih Kang kalau peserta pemilu tidak membersihkan APK-nya masing-masing, itu ada sanksinya nggak sih? Mestinya ada. Tapi saat ini belum ya? Saat ini belum, tapi sanksi moral saya kira bisa dilakukan oleh masyarakat. Betul. Gitu ya. Nih, anggota dewan atau calon yang memasang APK tidak membersihkan sendiri, harusnya nggak usah dipilih gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Gitu kan. Sampah visual, apalagi kalau yang sampai kan ada beberapa itu yang di beberapa daerah tuh ada yang sampai memaku ke tanaman ya. Terus ada akhirnya ada beberapa komunitas yang mencoret-coret ini penjahat lingkungan kan. Menarik juga ya kemarin. Betul. Nah itu karena memang sejatinya peserta pemilu yang menertibkan. Tapi kan kita punya tanggung jawab karena masa tenang ini harus sudah bersih dari APK. Mau tidak mau ya kita turun dengan Satpol PP untuk menertibkan. Jadi kita masih menunggu rekapitulasi akhir ya. Mungkin bisa mendekati 500.000 alat peraga, bahkan mungkin lebih gitu lebih kan. Makanya. Ya, ini dari 16 kabupaten kota saja sudah 246.000 alat peraga. Dan itu akhirnya jadi sampah gitu. Akhirnya jadi sampah gitu kan. Akhirnya jadi sampah. Nah, kita juga butuh sebenarnya butuh juga ya teman-teman, mungkin ada teman-teman di sana komunitas yang mungkin bisa mengolah sampah-sampah bekas para peserta pemilu ini menjadi barang-barang berguna ya Kang. Iya, betul. Jadi sebetulnya kan untuk APK ini gitu kan limbahnya kalau misalkan peserta pemilu mau ambil lagi ya silahkan gitu kan. Tapi mau mungkin ya. Tapi mau mungkin. Jangan pernah cari tanahnya. Belum ada gitu kan. Tapi kan laporan dari teman-teman Satpol ya sebagian masyarakat di wilayah ya ada yang minta misalkan buat dimanfaatkan untuk tutup bedeng iya. Saya kira itu bagus-bagus aja sih. Gitu. Dan boleh-boleh aja sebenarnya kalau ada yang minta ya. Gitu. Menarik. Nah, itu juga sebenarnya. Nah, ini yang mungkin jadi atensi juga ya. Kan kita tuh sebenarnya ada pileg, ada pilpres dan pileg. Betul. Tapi serentak. Tapi kok ya orang-orang tuh fokusnya ke pilpres aja ya. Sementara kalau di Bawaslu semuanya ini jadi atensi ya kan. Jadi kalau kami itu kan pengawasan. Tugasnya tadi ya pengawasan, pencegahan terhadap potensi pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu gitu ya. Nah, jadi tidak memilih gitu kan kasus pilpres ya kalau misalkan ada soal kampanye ya kita awasi. Begitu juga pileg gitu kan, calon anggota dewan ada yang berkampanye kita awasi.
bahkan laporan dan temuan juga ya kita tindak lanjuti gitu kan sejauh memenuhi syarat formil dan materialnya. Jadi kalau bagi penyelenggara sih semua utama gitu ya, tidak ada yang diutamakan ya, tidak ada yang jadi prioritas. Semua diprioritaskan karena pada prinsipnya kan kita mengawasi seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu serentak ini dalam aspek tadi Capres-Cawapres maupun legislatif dan DPD. Gitu. Nah kalau tadi soal pelanggaran atau dugaan pelanggaran hingga akhir hari ini gitu ya, ada berapa pelaporan? Rekapitulasi kami itu ada sekitar 131 perkara. Ya, 48 diantaranya adalah laporan dan sisanya temuan. Jadi lebih banyak temuan dari pengawas pemilu gitu ya, di rekan-rekan kabupaten kota, panwas kecamatan, panwas kelurahan sampai PTPS gitu. Nah tentu dari 131 ini masuk beberapa klasifikasi ya. Ada yang berupa tindak pidana pemilu, soal tadi money politik, kemudian perusakan alat peraga kampanye misalkan. Tapi ada yang tindak pidana pemilu masuk? Ada laporannya ada, temuannya ada gitu kan. Yang pasti ada yang sudah selesai, ada yang masih berproses bahkan masuk ke tahapan penyidikan gitu. Karena tindak pidana pemilu ini tidak hanya menyasar money politik ya, pasal money politik, tetapi yang kaitannya dengan netralitas ASN, netralitas APH, perangkat desa ya, TNI Polri gitu kan. Nah di beberapa kabupaten kota itu sedang menangani misalkan dugaan netralitas, pelanggaran atas netralitas perangkat desa atau kepala desanya sekalipun gitu kan. Ini sedang ditangani oleh rekan-rekan kabupaten kota gitu. Yang terakhir mungkin kemarin ya, yang Kang Emil mungkin ya. Nah itu betul, yang Kang Emil yang ramai ini laporan. Laporan kegiatannya di Kabupaten Tasikmalaya ya, laporan BPD itu, kegiatan BPD waktu itu. Nah prosesnya sudah sampai mana batasnya? Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi dalam konteks penanganan pelanggaran itu ya kita punya waktu 14 hari kerja ya untuk menangani. Jadi begitu laporannya itu memenuhi syarat formil dan material gitu kan, kita masuk ke tahapan klarifikasi ya, argo penanganan pelanggaran sudah berjalan. Nah kemarin kita sudah panggil pelapornya, saksi-saksinya termasuk Kang Emil sebagai terlapor gitu kan. Ya memang dalam hasil penanganan pelanggaran tersebut yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu. Gitu. Kalau masalah karena memang dia diundang kan? Diundang di kegiatan BPD. Kalau kegiatan itu adalah kegiatan kampanye, tim TKD misalkan, itu berpotensi naik ke tahapan penyidikan. Karena itu karena itu komunikasi ya. Nah salah satu juga yang menjadi tugas besar Bawaslu tahun ini, yang tidak ada mungkin ya waktu tahun 2019 adalah patroli medsos kan ya. Medsos di 2019 mungkin belum semasif tahun 2024 kan. Kayak kemarin, hari ini mungkin ya, yang kemarin yang mendapat semprit itu Mas Kaisang karena di medsosnya dia masih promote soal partainya gitu ya. Nah, seberapa hektik sih kan pengawasan di medsos bagi teman-teman Bawaslu di 2024 nih? Apalagi kan banyak pisan tuh ya si caleg-caleg gitu ya yang harus diawasi di medsosnya masing-masing. Kumaha Kang? Ya jadi kan kita itu punya setiap tahapan ya. Tahapan itu ada PIC-nya, ada penanggung jawabnya. Nah sama juga di tahapan kampanye ini ada khusus tim fasilitasi pengawasan kampanye, termasuk tim patroli cyber di media sosial. Jadi ada tim khusus sendiri gitu kan di Bawaslu itu untuk mengidentifikasi apakah khususnya ya medsos-medsos yang menjadi akun yang didaftarkan resmi ya ke KPU itu mengandung konten tadi ya, politisasi sara, misalkan kemudian konten hoax, fitnah dan sebagainya, ujaran kebencian. Nah kita identifikasi gitu kan, kalau misalkan tentu ada ya kita akan proses gitu ya.
dalam konteks kalau misalkan itu tindak pidana ya kita proses di Sentra Gakumdu begitu. Nah sampai hari ini ya teman-teman mengidentifikasi, bahkan kan semestinya medsos yang didaftarkan official rekan-rekan peserta pemilu itu harus sudah ditutup, harus sudah delete lah gitu ya, sehingga tidak ada lagi akun-akun media sosial yang official itu menyampaikan kampanye gitu. Nah kalau akun pribadi terus misalkan ada seorang caleg ya, dia akun pribadi terus dia menjadi caleg, tapi masih melakukan kampanye di hari ini gitu ya, bisa diproses. Apalagi kan subjek hukumnya bisa masuk kalau itu akun media sosial calegnya gitu ya, yang secara langsung gitu kan. Itu bisa kena gitu ya. Maka kita himbau kan ya partai, ya caleg, ya capres, cawapres untuk menghentikan segala aktivitas kampanye dalam bentuk apapun gitu, termasuk posting-posting di media sosial. Meskipun media sosialnya punya pribadi gitu. Nah, yang dianggap sebagai melanggar kampanye itu kan kalau nggak salah ada 5 item ya Kang ya. Kalau tidak memenuhi salah satu gimana Kang? Kan harus kumulatif atau enggak sih? Kan ada citra diri, ada itu ya. Betul. Selama ini sih memang perdebatan di Sentra Gakumdu itu soal kumulatif atau tidak atau relatif gitu kan. Kalau kami sih pandangannya harusnya sih bisa relatif gitu ya. Satu unsur saja terpenuhi itu bisa masuk. Tapi memang perspektif kelembagaan keseluruhan itu harus kumulatif gitu, antara kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Jadi agak ini juga ya. Nah, bisa cari amannya di situ, rata-rata di situ ya. Nah ini sekarang untuk perhatian bagi kita pemilih ya di hari besok, ketika kita datang kan nih ada salah satu aturan itu tidak boleh bawa HP. Betul. Itu tuh kenapa sih ada diatur di PKPU-nya. Nah mungkin bagi teman-teman pemilih nih nggak tahu nih kenapa sih nggak boleh bawa HP dan apa sih ancaman hukumannya Kang? Ya, peralangan membawa alat komunikasi ya dan alat perekam lainnya itu ada di PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pungut hitung. Khususnya di pasal 25 dan pasal 28. Jadi ketua KPPS itu wajib mengingatkan para pemilih yang masuk ke TPS untuk tidak membawa alat komunikasi ya, dan tidak mendokumentasikan hasil pilihannya di bilik suara. Kan kadang mah pengen selfie gitu ya gitu atau gitu nggak boleh itu ya. Selfie di TPS mah nggak boleh. Tapi kalau di bilik suara nggak boleh ya. Di bilik suara, apalagi surat suaranya dipoto yang sudah dicoblos, dipublikasikan di media sosial, Instastory misalnya. Nah itu yang nggak boleh. Karena sanksinya ada di pasal 500 ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 ketika mempublikasikan yang pribadi maupun yang lain gitu kan, itu bisa kena pidana 1 tahun maksimal dan denda 12 juta kalau tidak salah. Lumayan gede tuhnya. Lumayan. 1 tahun dan 12 juta dendanya. Nah itu makanya jadi kan ini konteks pemilu itu ada prinsip kerahasiaan. Nah dalam konteks itu saya kira pada dasarnya pemilih bisa atau wajib merahasiakan pilihannya ya, terkait dengan tadi hasil coblosannya gitu. Hasil coblosannya, oke dia mendukung salah satu pihak, tapi ketika mencoblos nggak boleh di ini ya dipublikasikan. Gitu. Walaupun di medsos pribadi dia. Ya. Misalkan dia moto mendukung pilihan A gitu ya, terus dia foto di medsos pribadi kan tetap aja ya. Itu bisa jadi bukti juga ya? Bisa jadi bukti. Langsung gitu ya? Ya bisa gitu kan. Ketika ada temuan misalkan atau laporan dari masyarakat gitu ya. Bisa kita tindak lanjuti. Nah, hati-hati berarti teman-teman kalau milih itu kudu selfie, itu kudu moto hasil memilih. Selain soal rahasia, saya kira ini juga kan kita ada potensi ya. Soal money politik misalkan. Karena kan ada fenomena misalkan dari masyarakat itu ada pesan-pesan lah dari caleg, dari tim kampanye gitu kan. Sok milih saya, fotokan hasilnya, dibayar gitu ya. KWA saya dibayar cair bukti itu. Nah itu makanya kan kita sangat atensi terkait dengan ya alat
komunikasi itu karena berpotensi ya. Selain menjaga kerahasiaan tapi juga berpotensi soal money politik gitu. Nah, bagi teman-teman yang panitia bagusnya kasih pengumuman aja ya, HP dititipkan di sini atau sebaiknya kan nanti di TPS itu ada papan pengumuman DPT, DCT ya. Nah, tinggal di print aja nanti di print, tempel di papan pengumuman bahwa pemilih tidak boleh bawa HP ke bilik suara. Ada linmas di situ 2 orang, nah bisa diarahkan aja ke situnya. Gitu. Kudu di keluar tiap saat ada pemilih kan repot. Tidak efektif kalau gitu kan, jadi menghambatlah waktu. Yang mudah-mudahan para pemilih juga punya kesadaran ya ketika bawa HP. Oke bawa HP, simpan mau dititip, oke. Kalau mau dibawa ya tapi nggak usah difoto-fotoan gitu ya. Kalau mau foto di TPS mah gitu. Asal jangan di bilik suara. Jangan di bilik suara. Apalagi kalau misalkan sudah celup tinta gitu kan dipoto, nah itu lebih bagus gitu kan supaya mendorong teman-teman untuk memilih gitu. Nah, terus apalagi yang bagi perhatian bagi teman-teman pemilih nih ketika buka surat-suara kan ada 5 tuh ya. Betul. Harus melihat apa tuh? Ini surat-suaranya sah atau enggak gitu? Apakah kan nanti tetap dicoblos? Nah, betul. Jadi kan sebetulnya kita kalau soal kecurangan itu selalu ada saja ya Kang, potensinya. Ya. Nah, untuk mengantisipasi itu saya kira pemilih juga harus punya kesadaran ya untuk mengamankan hak pilihnya. Oleh karena itu ketika kemudian nanti masuk ke TPS gitu kan diberikan surat suara 5 surat suara, pastikan dulu surat suaranya itu sudah ditandatangani oleh ketua KPPS karena itu berimplikasi pada sah tidaknya. Tanda tangannya di mana tuh Kang? Ada di POM-nya. Di paling bawah gitu ya? Kan di situ ada nomor TPS dan sebagainya ya. Nah, tanda tangan oleh ketua KPPS, oke, berarti sudah bisa sah ya. Kalau diperlukan, ingin dipastikan di awal bisa dibuka dulu. Apakah rusak tidak, sudah dicoblos belum gitu kan. Itu bisa dilakukan di awal atau di bilik suara. Kalau misalkan untuk mempercepat ya di bilik suara nggak apa-apa. Ternyata kalau di bilik suara sudah misalkan iya mah ada coblosan misalkan langsung minta komplain ke KPPS minta ganti. Itu diperkenankan gitu. Itu semua harus ada semua lembar harus ada surat suara harus ada tanda tangan KPPS ya. Nah itu teman-teman lihat nanti si surat ada 5 lihat tuh. Betul. Udah ada tanda tangan atau belum? Kalau belum harus ada sebenarnya itu. Selain itu dipastikan juga dapilnya bener gak gitu kan? Emang ada yang pernah salah gitu ya Kang? Ada gitu kan, potensi itu ada dan pernah terjadi gitu. Jadi mungkin dalam proses sortir lipat ya di dapil tertentu kan sebetulnya sortir lipat itu mestinya ya idealnya udah dibagi dan idealnya dibuka juga gitu sebelum disortir lipat itu. Cek dulu kualitasnya, kondisi surat suaranya dan dapilnya. Jangan-jangan dapil kota Kabupaten Subang misalkan ada di Kota Bandung, itu pernah terjadi gitu. Kejadian itu di pemilu sebelumnya. Itu kan tertukar, surat suaranya tertukar gitu, beda dapil. Nah makanya ketika nanti di TPS itu dipastikan apakah dapilnya sesuai atau tidak gitu. Nah tidak hanya itu, bagi teman-teman KPPS juga dipastikan data pemilih itu yang masuk DPT berapa, siapa saja gitu kan. Yang masuk DPTB siapa saja berapa, absennya dibedakan. Karena nanti itu akan membedakan hak suaranya, hak surat suaranya. Kalau beda dapil antar dapil dalam satu kecamatan, kabupaten, beda kecamatan aja misalkan, berarti kan DPRD-nya ya yang tidak dapat gitu kan. Karena beda, mereka di sana ya. Betul. Jadi beda kecamatan. Kemudian dapilnya berbeda, jadi beda gitu kan. Artinya dia tidak berhak gitu kan. Kayak saya orang Cibiru nyoblos di Batu Nunggal kan harusnya beda gitu kan. Nah, artinya hanya berhak yang 4 aja yang untuk daerah DPD kotanya nggak masuk ya? Karena alamatnya kan. Kecuali kalau dia mau milih di situ nggak bisa. Ya nggak bisa. Surat-suratnya nggak dikasihin ya? Betul. Beda dapil kabupaten kota, provinsi misalkan. Saya orang Cirebon nyoblos di Kota Bandung. Berarti kan nggak dapat suara-suara untuk sana DPRD gitu.
Kalau DPD masih lah karena sejauh barat, gitu kan. Pilpres masih. DPRD Jabar. Kalau DPRD Jabarnya? DPD-nya ya? Kalau DPRD Jabar, Cirebon, Kota Bandung kan beda. Kita kan dapil 1 itu Kota Bandung, Cimahi. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan itu sudah benar gitu kan dalam konteks pemberian surat suara aman. Tapi kalau misalkan terjadi maladministrasi, semua dikasihkan misalkan yang tidak berhak, nah ini berpotensi pemungutan suara ulang. Gitu. Nah, hati-hati juga teman-teman panitia. Jadi si DPTB-nya harus dipisah sih absensinya, jangan disatuin. Betul. Itu untuk mengidentifikasi dan itu untuk memudahkan juga pada proses penghitungan surat suara, rekapitulasi gitu kan. Oh iya ini benar gitu kan, enak ya, jadi cepat gitu. Meskipun ya ada waktu lah sampai tanggal 15 ya. Februari. Tapi kan lumayan ngitungnya tanya. Nah, lumayan gitu. Nah, kemudian kan beres ya Kang ya. Ini yang kemarin lagi rame nih, mungkin sekarang juga masih rame. Kalau dari teman-teman Bawaslu sendiri, mungkin udah dijawab di Pusat juga. Kalau si film Dirty Vote itu, itu ya, kan beberapa pihak menganggap itu sebagai black campaign bagi mereka yang merasa dikampanyekan negatif. Walaupun udah ada pernyataan juga, ya silakan saja nanti buktikan apakah ada kecurangan atau enggak. Nah, bagi kategori black campaign itu atau kampanye negatif dari pihak lain itu, kategorinya seperti apa sih Kang? Apakah itu termasuk atau enggak di si Dirty Vote itu ya? Atau harus menunggu yang melaporkan? Ya, kita harus identifikasi dulu gitu ya. Kalau Bawaslu sih sebetulnya laporan apapun dari manapun pada prinsipnya kembali ke syarat formil material harus diterima gitu kan. Nah, apakah itu kemudian berunsur fitnah, unsur hate speech gitu kan, dan lain sebagainya, ya kita nanti akan kaji, buktikan di sentra Gakumdu karena ini kan berpotensi pidana pemilu misalkan. Tapi kalau soal kebebasan berpendapatnya ya Bawaslu sih mengambil bahwa ya ini bagian dari check and balances ya gitu ya. Silakan nanti dibuktikan apakah pemilu 2019 ini curang atau tidak. Kalau kami sih sekarang masih berjalan di ruang regulasi gitu ya. Apa yang diatur oleh regulasi itu yang kita jalankan. Itu aja sebetulnya. Tidak terbawa oleh opini-opini yang di luar. Betul. Itu sebagai bagian dari kebebasan berpendapat ya silakan saja gitu. Tinggal buktikan nanti apakah kejadian atau enggak. Betul. Beres Pilpres, Pileg, Pilkada serentak, lanjut Pilkada. Bawaslu bagaimana Kang? Sama. Pada prinsipnya tugasnya sama meskipun undang-undangnya berbeda ya. Kalau di Pileg, Pilpres atau pemilu ini kan Undang-Undang 7. Landasan hukumnya tahun 2017. Kalau di Pilkada itu ada Undang-Undang 10 2016 gitu kan. Tentu dalam konteks hal-hal yang prinsip sama saja gitu kan. Tetapi dalam konteks beberapa hal mungkin akan berbeda lah. Misal gini, yang paling membedakan antara UU Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang 10 ini adalah soal progresivitas soal penindakan pelanggaran. Jadi kalau di Undang-Undang 7 itu kaitan money politik itu hanya menyasar 3 subjek hukum Kang. Peserta, pelaksana, tim kampanye. Di luar itu ketika teridentifikasi melakukan potensi pelanggaran tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau di Pilkada bunyinya setiap orang yang melakukan money politik, bahkan tidak hanya pemberinya, penerimanya juga bisa diproses. Gitu. Itu yang sangat progresif dari Undang-Undang 10. Penerima 2016. Juga ini. Kalau yang sekarang sih nerima juga nggak apa-apa ya mungkin. nggak ada konsekuensi hukumnya. Nah, kalau yang nanti konsekuensi hukumnya apa Kang? Kalau si penerima sama, gitu ya? Sama, pidananya sama gitu kan. Si pemberi, si penerima sama konsekuensinya gitu. Jadi harus sangat hati-hati bagi pemilih gitu kan. Ini tidak sama dengan pemilu. Pengalaman kita di 2017 karena ketidaktahuan mungkin ya masyarakat ternyata menerima dan dilaporkan, ya harus kita proses gitu. Even yang menerimanya misalkan emak-emak gitu kan. Kita kan juga khawatir. Pernah ada kejadian kayak gitu pernah di Kota Bandung pernah ada seperti itu. Teman-teman dulu Kang Jaki ini ketua Bawaslu di Kota Bandung, jadi pengalamannya juga sudah jadi ini di Pilkada 2017 waktu itu juga ini. Jadi kan kasihan lah warga gitu. Oleh karena itu ya kita hindari aja money politik gitu. Mulai tahapannya
setelah ini PKPU-nya sudah keluar, PKPU 2 2024 tentang pemilihan kepala daerah. Nah, saya kira di awal-awal bulan ini, bulan ke depan kita akan masuk ke tahapan persiapan gitu. Persiapan, sosialisasi gitu. Jadi sangat beririsan dengan tahapan krusial pemilu juga gitu. Iya, karena langsung di November nanti ya. Betul, 27 November 2024 itu tahapan puncaknya. Jadi kerja mereka nih, para yang mau jadi kepala daerah setelah beres caleg, harus kerja lagi nih. Siap-siap saja. Nah, mungkin ada yang sampaikan juga Kang, untuk para pemilih ya, sobat-sobat PR yang memilih nanti, apalagi pemilih pemula nih, kan sekarang nih hampir 60%-nya adalah campuran teman-teman Gen Y dan Gen Z. Nah, bagi Gen Z yang perlu menjadi apa ya, bagi perhatian mereka tuh apa? Kan mereka belum tahunya sebenarnya, dan mereka kadang rada tepaduli sebenarnya itu tadi. Ya, yang penting itu kan dalam, saya kira dua hal ya, dalam aspek teknis dan substansi buat pemilih gitu ya. Khususnya pemilih pemula yang hari ini baru mau mencoblos. Maksud saya aspek teknis itu tadi soal aturan-aturan, regulasi-regulasi gitu kan. Dipahami ya, kemudian dilaksanakan gitu kan. Juga hak pilihnya gitu kan. Ini seharusnya sih awal-awal sejak awal. Jangan-jangan hari ini ini nyadar belum masuk DPT gitu kan. Nah, mestinya dari awal hak pilihnya diselamatkan dulu ya. Sehingga dipastikan besok itu bisa nyoblos gitu. Nah, itu aspek teknis. Yang substansi adalah kan kita itu mengidentifikasi tipologi pemilih itu ada minimal ada 3 ya. Satu adalah pemilih yang transaksional gitu kan, yang preferensi pemilihannya motivasi money politik gitu kan, NPWP nomor piro wani piro gitu. Janganlah gitu. Janganlah kalau pemilih pemula ini kan masih ini ya, natural gitu ya. Jangan sampai masuk pada kategori tadi pemilih transaksional. Yang kedua adalah pemilih emosional gitu kan. Lucu ente kandidat gitu kan, resep gitu kan, suka atau tidak suka, like dislike gitu. Janganlah gitu kan, harus objektif aja. Jadi pemilih yang rasional gitu kan. Jadi pemilih rasional itu ya preferensi pada rekam jejak, visi misi dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang lebih baik saya kira. Pemilih pemula ini rata-rata memang SMA ya, mereka ya 17 lah. 17 tahun. Ya, yang 17 tahun. Beberapa anak SMA, rata-rata SMA SMK umuran segitu ya. Iya. Dan mereka tuh sebenarnya ya jarang juga untuk cari info-info ya, kecuali yang masuk di medsos mereka, karena kan teman-teman Gen Z ini pemilih pemula rata-rata sudah digital native, mereka megangnya di medsos. Ya kalau masuk ke FYP mereka mungkin mereka baru tahu gitu ya. Ya makanya kan literasi digital soal kepemiluan, demokrasi, khususnya kita di kepengawasan ini penting kan. Jadi kita juga kan banyak kegiatan sosialisasi kita itu menyasar generasi milenial. Di antaranya ya, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif misalkan. Atau pendidikan pengawas partisipatif itu syaratnya milenial gitu ya, maksimal usianya 30 tahun. Jadi kita di Jawa Barat itu sudah punya ribuan kader pengawas partisipatif sejatinya. Dan kita konsolidasikan untuk ikut mengawasi ya. Sebagian di antaranya banyak juga yang daftar jadi penyelenggara, jadi KPPS, jadi pengawas TPS gitu kan. Nah, saya kira itu penting juga untuk kita konsolidasikan, sehingga kan teman-teman yang alumni ya, alumni pendidikan pengawasan partisipatif itu dia sudah punya dasar pengetahuan tadi, literasi tadi soal bagaimana caranya mengawasi, bagaimana caranya menangani pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, itu kita beri perspektif seperti itu, dan harapannya ya itu mendorong partisipasi juga. Selain partisipasi dalam konteks kuantitatif gitu kan, kan kita juga ngejar partisipasi untuk legitimasi kan gitu.
semakin besar partisipasinya, ya, bahkan targetnya mungkin bisa 90%, itu semakin baik gitu ya, pemilih yang masuk ke TPS dan mencoblos. Tetapi dalam konteks substansi juga kita penting mendorong para pemilih ini jadi pemilih yang rasional dan jadi agen-agen pengawas partisipatif bagi Bawaslu gitu kan. Jadi tidak hanya partisipasi dalam konteks kuantitatif yang meningkat, tetapi dalam hal yang substantif soal demokrasi ini ya kita harus dorong anak-anak muda juga ikut mengawasi, ikut mengawal seluruh prosesnya, bukan hanya di hari H. Nah, apalagi besok ini kan momentumnya tepat gitu kan, 14 Februari, Hari Kasih Suara, Hari Kasih Sayang gitu kan. Gitu. Biasa bari bobogohan ngawal TPS kan gitu ya. Sampai mana? Nah, soal TPS Kang, kan sekarang dengan yang cara Sirekap itu kan memang akhirnya semua digitalize ya. Dari sekian 150.000 TPS ya? Iya, 140 sekian. Ada nggak sih titik-titik yang menjadi perhatian Bawaslu, khususnya titik-titik yang mungkin blank spot ya dari sisi jaringan internet Kang? Ya, Bawaslu beberapa waktu yang lalu sudah mengidentifikasi ya, di Jawa Barat ini kurang lebih ada 3.200-an TPS yang berpotensi blank spot. Nah, namun kan sebetulnya untuk konteks Sirekap ini kami memandangnya ini adalah alat bantu saja gitu ya. Jadi pengawasan kita itu fokus pada hasil rekapitulasi yang manual gitu. Selain kita juga punya alat bantu yang namanya Siwaslu, aplikasi serupa dengan Sirekap, tapi ini hasil akhirnya saja gitu. Jadi C1 planonya, hasilnya itu kita foto, kita kirim ke server Bawaslu RI gitu kan, untuk memastikan bahwa hasil rekapitulasi ini memang yang sesungguhnya gitu kan. Jadi ada ini ada seperti backupnya juga ya. Backup data lah, kira-kira seperti itu, sehingga kemudian nanti kalau ada apa-apa di perjalanan rekapitulasi di setiap tingkatan kita bisa membuktikan bahwa ini loh yang hasil C1 yang di foto, dokumentasikan, diupload oleh pengawas TPS kita di lapangan. Dan tentu ini juga bukan hanya peran penyelenggara, saya kira peran para saksi juga saksi dari sangat tiap-tiap krusial. ini ya. Betul. Saksi dari capres-cawapres, dari partai politik harus concern betul. Dan semua masyarakat makanya begitu habis nyoblos itu jangan bergeser dulu, nonton aja gitu ya sampai beres gitu kan, sampai rekap beres. Betul. Lumayan ya. Kan biasa ngopi lah gitu. Jadi semua kita mengawal gitu kan, aparat mengawal gitu. Jadi yang tadi disebutkan potensi-potensi kecurangan, pelanggaran yang dipotret oleh film tersebut itu bisa nanti dibuktikan atau tidak, jadi atau enggak gitu ya. Kalau kekuatan civil society masyarakat ini seluruhnya mengawal, saya kira tidak ada potensi itu gitu. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai penutup, mungkin ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman panitia, termasuk para pemilih tadi ya, selain yang HP kan tadi potensi hukumnya kan ke sana. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang menjadi harus diperhatikan oleh sobat-sobat PR yang memilih, jangan sampai gara-gara sesuatu hal yang salah malah jadi berimplikasi hukum ke sobat-sobat PR ketika memilih ya Kang ya. Mungkin ada disampaikan Kang. Iya, jadi di masa tenang ini, mari kita tetap tenang, khususnya para pemilih dan peserta pemilu ya. Kalau penyelenggara kan tidak tenang juga sebetulnya, karena harus muter memastikan seluruh fasilitas layanan untuk para pemilih dan peserta itu bisa dipastikan, logistik dan lain sebagainya. Jadi tetap tenang, masa tenang ini adalah masa untuk merefleksikan hasil kampanye para peserta pemilu di 75 hari yang lalu, untuk direfleksikan para pemilih, mana kira-kira pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik gitu ya, dari setiap tingkatannya, eksekutifnya, legislatifnya begitu, untuk para pemilih. Nah, kemudian untuk para penyelenggara, saya kira mari kita tetap fokus menjalankan tugas masing-masing, KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu sebagai pengawas, berjalan beriringan, berkolaborasi untuk memastikan kesiapan pemilu 14 Februari 2024 sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Jaga kesehatan juga, karena kita tidak ingin penyelenggara pemilu ada yang menjadi korban di 14 Februari 2024. Tetap fit ya, makanya kemarin ada tes kesehatan segala ya, harus yang di bawah 50 tahun itu salah satu ini ya. Memang
kabarnya sudah ada ya, tapi di provinsi yang lain sudah ada yang meninggal karena kelelahan. Mudah-mudahan di Jawa Barat tidak ada. Tidak ada lah, tidak ada. Gitu ya. Itu Kang. Sip, terima kasih Kang Jaki. Oke, Sobat PR, ingat besok 14 Februari hari kasih suara, dan kalau kasih sayang silahkan juga datang ke TPS, coblos sesuai rasional teman-teman semua ya, bukan transaksional dan bukan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.